Canang Sari merupakan upekara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan tiap harinya. Canang Sari dalam persembahyangan penganut budaya Bali adalah kuantitas terkecil namun inti. Kenapa disebut terkecil namun inti? Karena dalam setiap bebantenan apapun selalu berisi canang sari. Canang sari sering dipakai untuk persembahyangan sehari-hari di Bali. Canang sari juga mengandung salah satu makna sebagai simbol bahasa Weda untuk memohon kehadapan Sang Hyang Widi, yaitu memohon kekuatan widya untuk Buana Alit maupun Buana Agung. Canang berasal dari kata can yang berarti indah, sedangkan nang berarti tujuan atau maksud, sari berarti inti atau sumber. Dengan demikian, Canang Sari bermakna untuk memohon kekuatan widya kehadapan Sang Hyang Widi beserta Prabawa atau manifestasinya secara skala maupun niskala. Berikut penataan bunga berdasarkan warnanya sesuai dengan pengider-ideran atau tempat pancadewata. Pertama, bunga berwarna putih bertempat atau disusun untuk menghadap ke arah timur sesuai dengan manifestasinya dalam kekuatan Sang Hyang Iswara agar memercikan Tirta Sanjiwani untuk menganugrahi kekuatan kesucian skala niskala. Kedua, bunga berwarna merah disusun untuk menghadap ke arah selatan sebagai manifestasinya dalam kekuatan Sang Hyang Brahma agar memercikan Tirta Kamandalu untuk menganugerahi kekuatan kepratnyanan dan kewibawaan. Ketiga, bunga berwarna kuning disusun untuk menghadap arah barat, yaitu sesuai dengan manifestasinya dalam kekuatan Sang Hyang Mahadewa agar memercikan Tirta Kundalini untuk menganugerahi kekuatan intuisi. Yang keempat, bunga berwarna hitam disusun untuk menghadap arah utara sesuai dengan manifestasinya dalam kekuatan Sang Hyang Wisnu agar memercikan Tirta Pawitra untuk menganugerahi kekuatan peleburan segala bentuk kekotoran jiwa dan raga. Terakhir, bunga rampe atau irisan pandan arum disusun di tengah-tengah yang sesuai dengan manifestasinya dalam kekuatan Sang Hyang Siwa agar memercikan Tirta Mahamerta untuk menganugerahi kekuatan pembebasan atau moksa. Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat canang sari. Yang pertama adalah busung atau daun kelapa yang masih muda. Kedua, ada porosan. Porosan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam canang sari, sebab porosan merupakan lambang ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa sebagai simbol Trimurti. Sirih yang di dalamnya dilengkapi dengan kapur dan pinang. Adapun makna-makna atau lambang dari penggunaan sirih, kapur, dan pinang tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Pinang berwarna merah adalah lambang dari Dewa Brahma. Sirih berwarna hijau adalah lambang Dewa Wisnu. Kapur berwarna putih adalah lambang dari Dewa Siwa. Lalu ada berbagai macam bunga, mulai dari bunga putih, bunga kuning, bunga merah, dan bunga hitam yang bisa diganti dengan warna biru ataupun ungu. Lalu ada irisan pandan harum. Berikut tahap-tahap membuat canang.
Segahan berasal dari kata sega, berarti nasi. Oleh sebab itu, Banten Segahan ini isinya didominasi oleh nasi dalam berbagai bentuknya, lengkap beserta lauk pauknya. Segahan artinya suguh atau menyuguhkan. Dalam hal ini adalah kepada buta kala yang tak lain adalah akumulasi dari limbah atau kotoran yang dihasilkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia dalam kurun waktu tertentu. Dengan segahan inilah diharapkan dapat menetralisir dan menghilangkan pengaruh negatif dari limbah tersebut. Segahan adalah lambang harmonisnya hubungan manusia dengan semua ciptaan Tuhan. Segahan dihaturkan setelah kita menghaturkan canang sari. Segahan pun dibuat harus berdasarkan tatwa, dengan nasi yang berwarna seperti halnya dengan canang. Nasi pada segahan untuk yang dihaturkan di dalam lingkungan rumah seharusnya dikepel, dipadatkan dengan kepalan tangan sebagai simbol keteguhan dan kesatuan agar keluarga dalam rumah tinggal dianugerahkan kedamaian, keteguhan, dan kerukunan. Pada arah timur, warna nasi adalah putih. Di arah selatan, warna nasi adalah merah. Dapat menggunakan nasi dari beras merah atau diwarnai. Di arah barat, warna nasi adalah kuning. Di arah utara, warna nasi adalah hitam. Dan di tengah-tengah, warna nasi adalah berumbun atau campuran dari keempat warna tadi. Selain nasi, dalam segahan juga berisi porosan silih asih yang bermakna pada saat penganut Hindu Bali menghaturkan persembahan harus dilandasi oleh hati yang welas asih serta tulus kehadapan Sang Hyang Widi beserta manifestasinya. Demikian pula dalam hal kita menerima anugerah dan karunia-Nya. Bunga cukup sehelai, fungsinya sebagai simbol kekuatan meruta atau angin, sebagai simbol dewa atau sinar Sang Hyang Widi, dan sebagai simbol kekuatan intuisi. Garam sebagai simbol satwam, sifat kebijaksanaan. Irisan bawang sebagai simbol tamas, sifat kemalasan, dan irisan jahe sebagai simbol rajas, sifat keserakahan. Garam, bawang, dan jahe adalah simbolis untuk mengembalikan triguna, satwam, rajas, tamas kepada asalnya. Berikut adalah tahap-tahap membuat segahan pancawarna.